Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibunda Yana dari Korwil Situbondo, Bapak Pembina dan Pengawas Yayasan Bapak Haji Rebu sekaligus pelaku wakif Yayasan, Bapak Pembina Bidang Pendidikan Bapak Haji Nur Salam, segenap jajaran sekolah KPTK Tafid Cahaya Qur'ani dari kepala sekolah sampai staf, dan juga Bapak Ibu wali murid yang hadir kali ini, baik yang hendak lulus maupun yang masih punya adik-adik yang di sini juga belum lulus. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal atas segala pencapaian apapun yang diraih oleh anak-anak kita, dan ini merupakan bentuk ikhtiar kita semua, kerja keras semua pihak, di mana yayasan lembaga menyediakan satu sistem, yakni sistem pendidikan yang memfokuskan pada Al-Qur'anul Karim di format dari pendidikan bahkan sampai mulai penitipan anak. Jadi Bunda Yana dan juga hadirin Bapak Ibu wali murid, kami sampaikan bahwasanya seluruh konsep dasar di dalam pelaksanaan pendidikan di Cahaya Qur'ani ini berbasis Al-Quran, sehingga penitipan sekalipun kita orientasikan bagaimana anak ini meskipun tidur itu tetap memori bawah sadarnya tersuplai dengan ayat-ayat Al-Quran dengan murotal, dengan audio kalau sudah tidur. Kalau anak-anak masih tidak tidur, itu kita sajikan video murotal. Jadi anak-anak sambil nonton TV, sambil sambil mencerna Al-Quran di situ. Kita fokuskan untuk juz 30. Nah, seluruh yang kita selenggarakan di sini kita upayakan berbasis Al-Quran itu, sehingga mudah-mudahan ikhtiar kita ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar yang ikhlas, sehingga Allah juga akan mempermudah segenap penyelenggara, segenap dewan guru, juga termasuk anak-anak yang belajar di sini untuk mengisi dasar-dasar hidupnya itu dengan Al-Quran, sehingga yang kita capai tidak saja nanti kalau sudah lulus. Kita sering sebagai orang tua mengangan-angankan anak kita sekolahkan nanti kalau sudah lulus akan meroleh kesuksesan. Tapi di kita ini konsepnya adalah di saat anak belajar itulah kesuksesan. Jadi sukses yang dimaksud adalah di saat kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murid, di saat kita sedang mengalokasikan diri, sedang mengalokasikan diri untuk mentadaburi Al-Quran, itulah kesuksesan. Karena di situ sudah langsung mendapat reward dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala jelas. Kalau pahala mungkin tidak usah kita bahas. Tapi kemudahan-kemudahan dalam urusan hidup di dunia itu pun oleh Allah juga akan difasilitasi sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, di Cahaya Qur'ani mungkin juga di tempat-tempat lain kita tidak memfokuskan pada anak bagaimana bisa mengenal hitungan-hitungan dasar. Bukan itu yang kita utamakan di sini. Bagaimana anak-anak bisa membaca tulisan-tulisan Latin misalkan dengan dasar. Selain itu memang tidak terkonsep di dalam sistem pendidikan
pendidikan ke kelompok bermain dan taman kanak-kanak, justru potensi anak di masa-masa usia emas itulah kita gelontor dengan Al-Quran. Dalam hal ini dalam taraf menghafal. Kalau menghafal ini meskipun belum bisa baca, ya bisa Pak menghafal itu. Bahkan Rasulullah 30 juz Al-Quran itu tidak belajar nulisnya, tidak belajar huruf-hurufnya, tetapi langsung ditalkin, dituntun oleh malaikat Jibril, langsung ditirukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini juga seperti itu. Anak-anak meskipun belum tahu alif ba ta, tapi langsung kita tuntun bagaimana qul huwallahu ahadnya, bagaimana Al-Fatihahnya. Tentu banyak kekurangan dari penampilan tadi sudah kita deteksi. Oh, makhrajnya, yang sudah paham pasti tahu. Oh, tajwidnya. Ini dari waktu-waktu terus kita adakan perbaikan. Bapak Ibu, juga Ibu pengawas, jangan khawatir. Tahfidz Cahaya Quran ini kita adakan pendampingan juga kepada segenap dewan gurunya, dari kepala sekolah sampai jajaran administrasi. Setiap hari kita wajibkan setoran hafalan, Bapak sekalian. Jadi bukan hanya siswa-siswi yang anak didik yang belajar Al-Quran di sini, juga untuk mengupgrade kemampuan itu setiap guru itu setiap hari kita schedulekan untuk setoran hafalan Al-Quran. Setidaknya juz 30 itu harus hafal di luar kepala dengan bacaan yang baik dan benar. Sehingga itu upaya kita. Sehingga kita serius benar-benar menyiapkan putra-putri yang ada di sini ini sebagai ahlul Quran kelak, yang diakui oleh Allah sebagai ahlullah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, sesungguhnya aku punya keluarga di muka bumi itu. Lalu ya hamba bertanya, bagaimana mungkin ya Allah? Para malaikat bertanya, engkau adalah Rabbul Alamin, Maha Pencipta seluruh sekalian alam. Bagaimana engkau mungkin menikah dan punya keluarga di bumi? Oh, bukan itu maksudnya. Ahlullah, keluargaku di dunia adalah ahlul Quran, yakni anak-anak yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mempelajari ini maknanya luas, bisa belajar menghafal, bisa belajar membaca, memahami tafsir dan seterusnya. Maka Cahaya Qurani ingin mengambil peluang dari situ, ingin mengambil peluang dari mengambil sedikit peluang ataupun banyak dari yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu, bahwa Allah akan mengakui seseorang sebagai keluarga Allah apabila seseorang itu sebagai ahlul Quran. Di antara ahlul Quran adalah menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi paling akhir, bahwasanya beban kami sebagai penyelenggara maupun yayasan yang mengadakan sistem pendidikan di sini ini berangkat dari peringatan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina taraku, hendaklah orang-orang khawatir apabila mereka meninggalkan dzurriyyata dhi'afun, anak keturunan yang lemah. Khafu alaihim, seharusnya mereka mengkhawatirkan itu. Lemah dalam hal ini, doif dalam hal ini adalah diantaranya selain doif secara ekonomi, juga doif tentang akidah, tentang iman, tentang kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tadi kita benar-benar upayakan, sehingga berangkat dari pemahaman Al-Quran ini, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Maka perintah Allah bagaimana? Ejawantah dari khawatir, dari takut kalau kehilangan atau ketika kita meninggal nanti anak-anak kita jadi generasi yang lemah. Ejawantahnya bagaimana? Ejawantahnya adalah memperbaiki ketakwaan kepada Allah dan membangun komunikasi
diksi-diksi, perkataan-perkataan hanya perkataan-perkataan yang baik. Dan sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah runtutannya, sehingga kita memfokuskan mempelajari Al-Quran agar apa? Agar yang terlahir dari ucapan anak-anak kita dan kita semua adalah ucapan-ucapan terbaik. Wal yaqulu qaulan sadida, tadi itu Al-Quran yang keluar dari ucapan lesan kita dan anak-anak kita, sehingga kita bisa menggapai derajat falyattaqullaha, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin generasi kita tidak akan menjadi generasi yang lemah. Nah, ini runtutannya, sehingga grand design dalam pendidikan di Cahaya Quran itu seperti itu, sehingga muncullah trik-trik atau kegiatan-kegiatan yang seluruhnya mengarah ke konsepsi dasar surat An-Nisa ayat 9 tadi itu. Demikian Bunda Yana dan segenap yang hadir. Itulah kami yang kami upayakan seperti itu, dan mohon doa dan juga kerjasama semua pihak, karena ketika lembaga memiliki visi seperti itu kemudian menerjemahkan dalam misi pendidikan operasional dalam keseharian ini tanpa dipahami juga oleh wali murid, maka tidak akan nyambung. Di Cahaya Quran ini di lembaga diajari sedemikian rupa, di rumah malah dikasih HP untuk main game. Wah, ini gak nyambung. Maksudnya kita harus sejalan, sehingga kita sama-sama melahirkan generasi yang sebagaimana yang kita ungkapkan tadi itu, generasi yang kuat, generasi yang kuat dengan penerjemahan akar-akar permasalahan seperti tadi itu. Demikian, tidak lebih, ini semua sebagai doa bagi kita semua agar apa yang kita upayakan sudah memperoleh keberhasilan di saat berusaha itu sendiri, tidak nunggu nanti. Karena usaha yang baik, upaya yang baik, ikhtiar yang baik disertai dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu kebaikan yang sudah mendatangkan reward bagi kita semua. Para orang tua tidak nunggu anaknya besar dan pinter, tapi di saat berproses inilah juga sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.